Hai, welcome to Podcast Santuy. Sana aja lah. Hai Sobat Santuy, balik lagi bareng gua Agras. Sekarang gua gak ditemenin sama Ega doang. Gua sekarang ada kawan gua juga dari Cirebon juga kebetulan dia. Nah, kita pengen ngobrol santai sembari ngopi, sembari makan kacangnya belum beli tapi dia juga sama dari kota Cirebon juga. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang indahnya budaya kami sesuai dengan episodenya. Cuma kita nggak tahu apa yang mau diobrolin, ya nggak bro? Ya nggak. Tapi sebelum ngobrol nih, kan kalau kemarin kan ada Bang Ega nih. Nah sekarang monggo sopo aran siro lo. Jawa singkir nang ya. Iya. Perkenalan bahasa Jawa. ya, Monggo. ya beli apa? Kan gini kan Cirebonan kabeh. Kita bahas campur-campur gak apa-apa ya guys ya. Karena memang ini kebetulan banget nih kita bertiga ini memang berasal dari Kota Wali. Jadi kadang suka kelepasan kalau ngomong. Dan semoga dengan kita ngobrol seperti ini bagian dari salah satu melestarikan bahasa daerah kita juga, ya nggak bro? Nah jadi siapa Rane Siro aku sapa. Halo guys, Iya halo juga. perkenalkan saya Waliman. Kesini tujuannya mau apa Pak? Cari duit. Mau nyanyi atau mau nari nih? Nggak, katanya mau nanya-nanya seputar Seputar apa? Mau diputar? bola. Seputar apa aja? Seputar budaya Cirebon. Kalaupun nanya, saya pun kan kurang gini ya. Maksudnya kurang begitu memahami tentang budaya-budaya yang ada di Cirebon. Meskipun kita hanya sedikit tahu gitu loh bro ya. Padahal kan budaya kita tuh banyak banget. Nah, salah satu budaya yang emang ada di kita tuh termasuk dalam bahasa pun itu budaya kan men ya. Budaya itu maksudnya. Ente ya, kan wong Cirebon ya. Sering beli nganggo bahasa Cirebon. Sering kalau dia kalau Sering di ngalamin beli. sering kalau ketemu ini kan di situ lagi di perantauan maksudnya di Bang. Kalau di perantauan kan maksudnya kalau sesama orang Cirebon kan pasti pakainya bahasa daerah Cirebon gitu. Tapi kalau misalnya kan Andy, lagi ngobrol sama kawan Cirebon, terus ada kawan yang dari luar Cirebon tuh ngedengar kalian ngobrol tuh ngerasa, "Wah, ngomong apa ini?" Terus nakon kalau nggak, tiba-tiba nanya, "Wih, itu artinya apa ya?" Ya kan, kadang-kadang gitu kan ya. Iya. Nah, terus ente nih selaku orang yang ditanya menjelaskan apa ya wis bae sih. Harap isin pengen ngomong ben. Itu tergantung Bang. Kalau dia nanyanya tentang budaya pembahasan maksudnya yang kita obrolin sama orang Cirebon nih. Kalau ada orang luar nanyain. Tergantung dia nanya bertanya apa. Kalau dalam bahasa begini contohnya nih ya. Kalau arti kayak yang Arti apa? Ya, maksudnya gini, kalau misalkan kita lagi ngomongin tentang kayak budaya Cirebon, terus kita pakai bahasa Cirebon, ada orang nanya ya kita jelasin. Tapi kalau kita ngobrol, cuma sekedar ngobrol, ya udahlah gitu, nggak usah dijelasin. Meskipun nanti tuh orang yang ada di sekitar kita tuh nanya, ini orang lagi ngomongin gua nggak sih gitu. Lah, Kadang kan ada prasangka gitu ada kadang kan ya. iya bener. Cuma kan ya nggak perlu dijelasin lah menurut gua kalau misalkan Ibung Wali. Iya. Jadi kita nggak harus repot-repot ngurusin sekitar kita ketika kita sedang bercakap dengan kawan kita menggunakan bahasa Cirebon gitu ya. Tapi gini, bahasa Cirebon tuh bukannya ya bahasa yang memang dimiliki oleh warga Cirebon kan, kota Cirebon ya nggak sih? Jadi kayak bahasa Cirebon tuh ya bukan bahasa Jawa ataupun bahasa Sunda ya. Bener Li? Betul. Tapi kan banyak bro, kayak kita kan sekarang nih kita semua nih kita bertiga ini kan ada di rantau nih di kota orang. Banyak orang yang bilang bahwasannya bahasa Cirebon tuh ya bahasa Jawa gitu loh. Lu sepakat nggak? Enggak. Alasannya nggak sepakat kenapa? Karena kalau dibilang Jawa ya kita bukan Jawa, dibilang Sunda ya kita bukan Sunda gitu. Maksud dalam arti
Jawa ya Jawa beda, Sunda pun beda gitu. Jadi Cirebon ya Cirebon, bahasa Cirebon ya Cirebon. Cirebon. Bahkan ada waktu zaman Buki Isun lagi kan pernah sekolah ya. Ya emang kabeh pernah sekolah sih karuan. Ada muatan lokal, ya kan pernah ya, muatan Ya, lokal lo ada dua, bahasa Sunda karo bahasa Cirebon. betul. Nah, jadi itu muatan lokal tuh bukan bahasa Sunda dan bahasa Jawa, melainkan Betul. muatan lokalnya bahasa Sunda dan bahasa Cirebon. Itu zaman gua sekolah SD. Iya. Tapi nggak tahu, man, anda belum man? Muatan lokal lagi zaman sekolah SD. Anak. Jadi kita anak. Oh, beli sekolah SD dah. Jawanya pun Cirebonnya halus, kayak bebasan gitu. Ya, kalau di sekolah ya, Iya, emang kalau yang sekolah. diterapkannya, yang Iya. dipelajarinya emang bahasa Cirebon halus. Nah, Mungkin masuknya bahasa Krama apa gimana sih? iya, pasti kalau di daerah Solo ya, Iya. itu Kromo Inggil ya, kan bahasa yang halusnya. Kalau di Cirebon tuh bebasan yang biasanya, bahasa bebasan Kang, boten ya, terus apa nih? Nggih. Lamun kalau orang biasa kita ngomongnya uang gitu, tiang pundi. Ya kan itu. Oh iya, iya kan tang pundi, tiang pundi. Iya. Gade. Apa kok? Gade itu silakan. Oh. Nah, itu kan jatuhnya bade itu kan bahasa halusnya Cirebon, tapi di Sunda juga kayak bade itu ada loh. Bade ke mana? Ya kan? Pernah dong beli? Anak kan orang Sunda kan ngomong bade ke mana? Tuh. Makanya kadang serapan-serapan bahasa itu memang masuk kemana-mana, ada di mana-mana, baik itu di bahasa Sunda ataupun di bahasa Cirebon. Karena meskipun kita ini tinggal di Cirebon kan pasti di Cirebonnya pun daerahnya beda-beda ya. Man, anda di mana man? Di tepatnya di Kapetakan. Bunga Petakan. Mega di mana Mega? Di Celancang, Kecamatan Gunung Jati. Parok ya? Ya kan? Maksudnya sejalur ya. Sejalur. Kalau gua di daerah baru cangkol nih. Ya, Ya udah. Iya. Nah, dari tempat-tempat itu dan kebetulan bini gue di Gunung Jati. Kalau bini di Gunung Jati. Nah, tapi kan dari tempat-tempat yang kita tinggali itu kan bukan bahasa ya, kayak intonasinya kan beda meskipun beda. kita nih Satu daerah. dan kita masih menamakan itu bahasa Cirebon gitu loh. Masih bahasa Cirebon juga. Tapi ya tetap aja gitu loh. Intonasi dari setiap daerah tuh kadang penyampainya beda. Kayak di Lordo yang Siro letternya O tuh. Iya. Nah, kalau di tempat gue itu Ira biasanya. Jadi penekanan di penyampaian itu beda-beda. Nah, itu di Cirebon sendiri kayak gitu. Makanya kadang indah banget ya budaya Nusantara ya. Ini bener-bener ini baru jadi Cirebon aja tentang bahasa seperti Beda itu. intonasi tapi artinya sama. Kayak kalau yang kerennya cengkok ya. Cengkoknya ya. Siro manjing teko kan. Tidor dolan-dolan ya. Nah, iya tuh. Apa rakrik teken pada bahaya. Iya. Jadi kalau misalkan nih ada juga orang yang bilang ya, khususnya orang tua yang di Cirebon itu ketikanya mendengar kata-kata kayak mohon maaf ya, kayak ketek, erek, itu kan bagian dari bahasa kasar ya. Yang notabene di pengertian orang tua kita itu bocah iki ngomongnya kasar nemen gue. Tapi sadar apa enggak ya kalian nih? Ketikanya kalian ada di tempat lain atau lagi ngerantau, terus kita itu lagi berada di tempat apapun deh, entah misalnya kita lagi di mall, kebetulan lagi mall di Cikarang, kita nggak kenal orang, tapi ketika orang itu nyeletuk, kita udah nebak, mau Cirebon nih pasti. Ya udah. Pasti. Meskipun kita belum pernah ngobrol sama dia gitu loh, belum tegur sapa sama dia, tapi kalau misalkan kita ngedenger langsung dia ngomong, Erik gue bener, itu udah menebak Cirebon. Dan disamperin ketika ditanya, Cirebon iya lu ngendi. Malah nanya balik. Pasti gitu kan, pernah kan ngalamin monon ya. Pernah. Nah, jadi bahasa itu bukan hanya sekedar alat komunikasi di daerah kita, melainkan kayak dijadikan sebuah identitas. Ya bener sih. Ciri khas itu masuknya itu. Iya, ciri khas kan ya.
ya itu identitas itu sendiri kan. Makanya nah izin apa ya, malu nggak sih kalau misalkan lu tuh ngobrol dengan bahasa Cirebon, baik itu lu lagi ada di Cirebon ataupun lagi ada di sekarang kan lagi di Sekarang nih kan, ya nggak tahu ya, era sekarang ketika gue juga pulang kampung ke Cirebon tuh, gue nongkrong di mana-mana tuh kayaknya anak muda tuh udah jarang banget sih ngobrol pakai bahasa Cirebon gitu. Ini yang gue rasa ya, tapi nggak tahu kalau lu gimana gak? Lu pernah gak ngerasa kayak gitu, lu balik ke Cirebon terus lu nongkrong di salah satu tempat itu jarang banget? Udah jarang bang. Ya, bener lu Liman. Jarang banget. Nah, yang gue tanyain tuh kenapa sih kok seperti itu ya? Apakah ada rasa malu untuk berbincang atau ngobrol dengan menggunakan bahasa Cirebon atau gimana ya? Menurut lu? Ini kita bicaranya sudut pandang pribadi aja gak? Asumsi pribadi aja, biar nggak salah nantinya. Mungkin karena perkembangan zaman kali ya. Gimana dong? Ya bisa dibilang modern. Jadi kayak anak-anak sekarang kan mungkin malu ngucapinnya gitu. Jadi mereka itu lebih kekikis oleh modernisasi gitu. Betul. Ya? Tapi kan nggak seharusnya kayak gitu ya. Harusnya enggak, soalnya kan menurut gua itu kan identitas daerah gitu loh. Kan seru ya kalau lebih sekian kanan ya. Sekian kanan aja. Oke, contoh sekarang deh. Kita bertiga nih berasal dari kota yang sama. Secara spontan ada yang nggak tahu deh. Ini kalau gue ngerasa kalau misalnya kita lagi ngobrol bertiga dan kebetulan kalian itu emang ada di, maksudnya sama gitu satu daerah, spontanitas rasa ingin ngobrol bahasa Cirebon gue metu kan nggak? Pasti itu. Betul Bliman? Saya udah kebiasaan kalau udah sama-sama ketemu orang Cirebon pasti makanya bahasa Cirebon. Meskipun itu kasar. Iya, kalau sampean sendiri Bliman tanggapannya melihat fenomena saat ini tuh kayaknya bahasa Cirebon tuh udah jarang banget digunakan oleh para kaula muda dong. Gimana man? Selaku yang rencananya kamu mau jadi dosen kemarin tuh, dosen bahasa, gimana? Cuman terperangkap di buruh pabrik gitu. Gimana tuh? Pendapatmu sendiri gimana man? Ada gemuyu sih. Pasti ente juga kan sering kan nemuin ya? Sering. Nah, ente nih ngelihat fenomena itu tuh gimana gitu loh? Mungkin apa ya Bang ya? Lihat orangnya tuh ini tempat mainnya nih. Lingkungan. Ya. Kalau circle-nya dia dari kampung, berarti dia nggak mungkin pasti pakai bahasa Cirebon, pasti pakai bahasa Jawa. Tapi kalau udah mainnya ke kota apa udah jarang Bang. Nah, iya. Padahal kan meskipun main ke kota pun juga mereka main sama kawan-kawan yang memang dia tinggal di Cirebon, lahir di Cirebon gitu loh bro. Tapi kenapa bisa jarang gitu ya? Apa tadi yang dikatakan sama Bang Ega itu kayak ngerasa isin kan kayak mungkin malu gitu. Iya, padahal ini sepakat apa enggak nih ya? Ini asumsi gua nih. Karena mereka tinggalnya di situ. Maksudnya mereka menetap di Cirebon yang mana mereka itu yang kesehariannya mendengar bahasa Cirebon, terus mereka ngerasa bosenan ngomong bahasa Cirebon baik. Jadi pengen ngomong bahasa Indonesia baik kan. Sedangkan kita yang tinggal, maksudnya kita yang merantau itu selalu ngomong bahasa nasional ketika kita ketemu sama orang. Terus ketika ada kawan yang memang ya satu kampung atau satu kota itu berasa plong aja kalau misalkan ngomong Cirebonan tuh puas gitu loh. Apa karena itu ya? Apa karena merekanya nggak main keluar gitu gak? Atau gimana gak? Bisa jadi gitu ya gak ya? Bisa jadi gitu Bang. Dan kayaknya kalau misalnya kita nggak merantau pun kita lama di sana, apa kita juga akan mengikuti gaya itu ya? Kayak harusnya sih enggak. Harusnya enggak. Jadi tetap kita harus melestarikan bahasa daerah gitu ya. Iya. Kalau misalkan seperti itu, ada nggak caranya untuk agar dan supaya bahasa daerah ini selalu digunakan oleh kawan-kawan kita ataupun oleh rekan-rekan kita yang di Cirebon itu biar nggak malu gitu loh? Caranya tuh gimana kan? Ada nggak? Kalau untuk cara sih kayaknya nggak ada. Karena kan kalau itu kan pribadi masing-masing Bang ya. Iya sih, bener ya. Nggak ada cara khusus untuk nggak ada. Lu harus ngomong bahasa Cirebon nih ketika lagi gini. Iya juga sih. Nggak diwajibin juga kan. Iya sih memang sih. Lebih ke kesadaran aja kali ya, kesadaran diri untuk melestarikan. Melestarikan ini
bahasa daerah kita nih Iya. gitu loh. Kalau memang di dalam diri dia yang nggak ada kesadaran untuk melestarikan ya kayaknya ya kongko bae orang ya. Kongko. Kongko bae bener. Bujare Iya, jari apa nih? serah. Oh, nona. Tapi kayaknya seru kalau misalkan besok nih ataupun nanti next episode ini kita bertiga lagi ataupun syukur-syukur ada kawan Cirebon lagi ya. Nah, ngobrolin toli Cirebonan full sih awal mendekat akhir. Boleh. Ya, kayaknya seru tuh. Dan ya kita berharapnya di podcast santuy episode indahnya budaya kami ini yang mendengarkan pun yang ingin melestarikan budaya-budayanya di daerahnya masing-masing. Dan nanti kalaupun memang ada kawan-kawan nih yang mendengarkan podcast santuy ini khususnya di episode indahnya budaya kami dan ingin ngobrol bareng kita juga bisa ya bro ya. Bisa. Tinggal nanti kita mau ngopi di mana nih gitu kan. Siapa tahu kawan-kawan yang mendengarkan ingin mengenalkan budaya kawan-kawan di daerah kalian, ngomong ke Bang Ega atau ketemu Akang Waliman atau ketemu sama gue, Bang bro ngobrol yuk, ini kayaknya budaya di daerah gue seru nih untuk kita obrolin. Kayaknya bisa itu, kita mau ngopi di mana, khususnya buat kawan-kawan yang emang stay-nya di Bekasi, spesifikasinya di Cikarang gitu ya men ya. Nah ini tentang obrolan bahasa aja udah hampir mau 20 menit ya, itu baru bahasa doang. Sampai-sampai kita nggak jadi untuk ngobrol tentang wisata religi ya. Padahal Al-Mukarramnya ada. Ini gimana ini Bapak Waliman ya? Kapan-kapan kira-kira kalau misalnya Akang Waliman ini diajak ngopi lagi, siap nggak nih Kang? Siap. Tinggal apa? WA, Japri. Iya, Kalau kagak sibuk Iya. ya. banyak undangan ceramah soalnya Kang ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan kita ngobrol lagi, kita duduk bareng ngobrol santai. Kayaknya seru kalau misalkan saran dari Bang Ega kemarin wisata religi. Kalau enggak ya wisatanya aja kali ya Bang Ega ya. Ya, soalnya wisatanya aja di Cirebon tuh banyak, men. Banyak. Bukan hanya 1-2 gitu, banyak Iya, banget kalau banyak. kitanya mau explore wisata di Cirebon. Itu wisatanya doang. Apalagi kalau misalnya kita dipisahkan jadi wisata religi. Wisata religi. Wah itu banyak banget. Nanti kalau dari wisata religi nanti larinya ke sejarah tuh men. Sejarah. Pasti Berat sejarah men. Kalau sejarah berat Bang. Ada Al-Mukarram, jangan khawatir. Nih pakar sejarah ini. Yang penting kopi hitamnya lancar. Iya. Pahit lagi. Rokoknya rokok Bismillah. Karena banyak jinggo. Ya mungkin nanti kita di kesempatan lain kita akan ngobrol santai lagi dengan beberapa tema-tema atau topik-topik yang seru. Apapun itu tentang budaya yang memang ada di daerah kita. Dan semoga kawan-kawan tidak bosan untuk mendengarkannya meskipun obrolan ini mungkin kurang bermanfaat ya. Karena kita lagi gabut aja. Kayaknya seru nih kalau misalnya ngopi sambil ngobrol terus di tag dan ngobrolin tentang hal-hal yang memang ada di sekitar kita khususnya tentang budaya. Mungkin itu aja. See you next time and thank you so much buat kawan-kawan santuy semuanya. Bye bye.